Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsa Nabila dengan NPM 23.196. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas hukum internasional yang membahas tentang subjek hukum internasional. Yang pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmaja menjelaskan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara, dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, subjek hukum internasional. Diterangkan juga oleh Mokhtar Kusumatmaja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah subjek hukum internasional memiliki 6 subjek. Yang pertama adalah negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua adalah organisasi internasional. Suatu organisasi internasional termasuk sebagai subjek hukum internasional dilihat dari perjanjian berdasarkan berdirinya organisasi tersebut. Beberapa contohnya adalah PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Subjek hukum berikut didirikan pada 1963 dengan nama ICRC atau International Committee of the Red Cross, berkedudukan di Jenewa dalam Konvensi Palang Merah Indonesia Internasional pada 1949 tentang perlindungan korban perang. Palang Merah Internasional diberikan kedudukan khusus untuk menolong korban perang dari pihak yang berkonflik tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Sejak saat itu, Palang Merah Internasional dilibatkan sebagai subjek hukum internasional. Yang selanjutnya adalah Vatikan. Tahta Suci Vatikan memiliki kedudukan yang sama dengan negara sehingga membuatnya masuk dalam subjek hukum dan hubungan internasional. Yang kelima adalah pemberontak dan pihak yang bersengketa. Menurut hukum internasional, dalam keadaan tertentu, pihak yang berperang atau mengalami pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. Keadaan ini ditentukan oleh pihak ketiga. Seiring berkembangnya waktu, gerakan-gerakan pembebasan mendapat pengakuan di mata hukum internasional. Dan yang terakhir adalah individu. Individu bisa juga menjadi subjek hukum internasional dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya, Mahkamah Peradilan Nuremberg dan Tokyo yang meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional pada individu. Jelaskan mengenai subjek hukum internasional. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.